Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video singkat ini kita akan belajar seputar fi'il. Kalau beberapa video yang sudah kami sampaikan seputar dhamir, seputar perubahan dari fi'il mujarrad ke fi'il mazid. Adapun pada pembahasan kali ini kita akan mengenal tentang struktur fi'il. Tentang kata kerja dilihat dari segi strukturnya. Kalau kita mengklasifikasikan secara klasifikatif, fi'il jika melihat dari segi struktur terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Sekali lagi, fi'il dilihat dari segi strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Adapun pada pembahasan kali ini kita akan cukupkan pada satu pembahasan saja, yaitu fi'il shahih. Insya Allah pada beberapa video akan datang kami akan sampaikan khusus tentang fi'il mu'tal. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan sampai selesai. Baik teman-teman, seperti yang tadi kami katakan, secara klasifikatif fi'il dari segi struktur terbagi menjadi dua, yaitu fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Pada pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan fi'il shahih. Apa yang disebut dengan fi'il shahih? Secara bahasa, fi'il adalah kata kerja, adapun shahih adalah benar. Kenapa disebut benar atau biasa disebut dengan fi'il yang normal? Maksudnya apa? Karena fi'il shahih identik dengan fi'il yang tidak memiliki huruf-huruf ilat atau selamat dari huruf-huruf ilat. Dalam beberapa kaidah, fi'il shahih juga disebut dengan fi'il salim. Bisa disebut dengan fi'il shahih atau fi'il salim. Semuanya sama-sama benar. Adapun sebelum kami sampaikan apa saja klasifikasinya, kita akan mengetahui dulu apa saja huruf ilat. Untuk mengetahui ternyata dari sebagian fi'il yang kita ketahui ada huruf ilat, yang dimana jika kita menemukan huruf ilat di dalamnya, berarti fi'il tersebut bukan masuk pada kategori fi'il shahih, tetapi fi'il mu'tal, yang insya Allah akan kami bahas pada video yang akan datang. Jadi fi'il mu'tal atau huruf ilat itu ada tiga. Huruf ilat ada tiga, dimana ketika ada huruf ilat ketiga, salah satu dari tiga ini, maka gugur predikat fi'il sebagai fi'il yang sahih. Yang pertama huruf alif, bukan huruf hamzah ya, tapi huruf alif. Yang kedua huruf waw, kemudian yang keempat yang ketiga yaitu huruf ya. Huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menemukan sebuah kata kerja atau fi'il yang di dalamnya ada salah satu atau biasanya lebih dari satu, biasanya dua ya, satu atau dua huruf ilat di dalamnya, entah itu huruf alif, huruf waw, huruf ya, maka fi'il tersebut bukan disebut dengan fi'il yang sahih, tetapi fi'il yang mu'tal, yang insya Allah akan kami bahas ya. Sekarang kita masuk kepada contoh dan klasifikasi. Seperti tadi kami katakan bahwa fi'il shahih atau fi'il salim yang selamat dari huruf-huruf ilat yang tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya apa? Secara sederhana kita bisa mencontohkan misalnya kata fataha yaftahu, nasara yansuru, atau akala yakulu, atau syariba yashrobu. Semua yang tadi kami ucapkan dari fi'il-fi'il tersebut seluruhnya tidak ada huruf ilat di dalamnya. Oleh karena itu masuk pada kategori fi'il yang sahih. Sebelum kita sampaikan lebih jauh tentang fi'il sahih, alangkah baiknya kita mengetahui dulu klasifikasi dari fi'il sahih ada berapa. Klasifikasi dari fi'il sahih. Secara klasifikatif, fi'il sahih atau fi'il salim terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fi'il sahih itu sendiri, fi'il salim. Yang kedua yaitu fi'il mahmuz. Yang ketiga yaitu fi'il mudha'af. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua yaitu mahmuz, yang ketiga yaitu mudha'af. Yang pertama yaitu fi'il sahih atau fi'il salim itu sendiri, di mana fi'il yang seperti tadi kami katakan, fataha yaftahu, nasara yansuru, syariba yashrabu, daraba yadribu, kemudian nadhara yanzuru, kemudian fataha yaftahu dan sebagainya.
Kalau kita perhatikan seluruhnya adalah huruf-huruf yang normal, tidak ada huruf ilatnya. Adapun pembagian yang kedua yaitu fi'il sahih yang mahmuz. Fi'il yang mahmuz. Apa itu mahmuz? Mahmuz itu diambil dari kata hamzah ya. Kalau kita perhatikan huruf hamzah adalah huruf pertama dari huruf hijaiyah, yaitu huruf A. Bukan huruf alif tapi huruf A, huruf hamzah. Jadi kalau kita temukan sebuah fi'il di dalamnya ada huruf hamzah, berarti masuk pada kategori fi'il yang mahmuz. Fi'il sahih tapi yang mahmuz. Contohnya apa? Seperti yang tadi kami katakan, seperti yang tadi kami contohkan, yaitu seperti akala ya'kulu, atau akhadha ya'khudhu, atau amana yu'minu, atau misalnya amara ya'muru, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan seluruh dari fi'il yang tadi kami katakan, yang kami ucapkan, yaitu fi'il-fi'il yang di dalamnya ada huruf hamzah. Baik itu hamzah di awal seperti akala ya'kulu, akhadha ya'khudhu, atau fi'il yang di tengah, misalnya hamzah yang di tengah, misalnya sa'ala yas'alu, atau fi'il yang hamzahnya di akhir, atau lam fi'ilnya di alif hamzahnya di akhir, atau di lam fi'il, yaitu qara'a yaqra'u. Seluruhnya jika kita temukan sebuah fi'il yang di dalamnya ada hamzah, maka disebut dengan fi'il yang mahmuz. Fi'il sahih tetapi mahmuz, ada huruf hamzah di dalamnya, baik itu di ain fi'il, di fa fi'il, atau di lam fi'il. Kemudian yang terakhir yaitu fi'il sahih yang mudha'af. Fi'il sahih yang mudha'af. Apa itu mudha'af? Mudha'af itu mudahnya double ya. Fi'il yang hurufnya double. Misalnya sejauh yang kita ketahui kan fi'il terdiri, yang khususnya mujarrad, terdiri dari 3 huruf ya. Misalnya syariba, akhadha, nadhara. Seluruhnya 3 huruf. Dan seluruhnya berbeda dari huruf 1, kedua, dan ketiga. Adapun yang mudha'af, huruf yang ain dan lam fi'ilnya itu biasanya double, yaitu huruf yang kedua dan huruf ketiga double. Misalnya madda yamuddu, madda yamuddu, atau syadda yashuddu, atau jarra yajurru. Kalau kita perhatikan ketiga kosakata yang tadi kami ucapkan, yaitu keseluruhannya huruf yang kedua dan yang ketiga, atau ain dan lam fi'ilnya adalah huruf yang double. Kayak misalnya madda yamuddu, dalnya itu bertasydid, aslinya madada, atau syadda yashuddu, aslinya syadada. Kemudian menyatu ke dalam disatukan ke dalam satu huruf dan bertasydid, yaitu menjadi syadda, bukan syadada lagi tetapi syadda. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Singkatnya, fi'il sahih terbagi menjadi 3, yaitu fi'il salim, fi'il yang selamat dari dari huruf mahmuz dan dari huruf yang double. Kemudian huruf fi'il sahih yang mahmuz yang di dalamnya terdapat huruf hamzah. Dan yang ketiga fi'il yang mudha'af yang di dalamnya terdapat huruf yang double. Kemudian terakhir sekali lagi, bahwa indikator dari sebuah fi'il dari yang tadi kami katakan, yaitu fi'il yang mu'tal atau fi'il yang memiliki huruf ilat dan fi'il yang sahih, itu secara garis besar diindikatorkan ke dalam fi'il yang mujarrad. Fi'il yang mujarrad. Apa itu fi'il yang mujarrad? Kalau teman-teman sudah lupa atau masih sudah samar-samar ingat atau tidak, bisa dilihat dari video kami ya, bahwa fi'il mujarrad adalah fi'il yang belum mengalami tambahan huruf, baik itu tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Jadi singkatnya, indikator dari sebuah pembagian fi'il secara struktur adalah fi'il yang belum mengalami tambahan atau fi'il yang mujarrad. Sehingga dapat kita katakan bahwa kayak tadi seperti contoh tadi, syariba yashrabu, akhadha ya'khudhu, nasara yansuru, nadhara yanzuru, seluruhnya adalah fi'il yang masih orisinil, belum mengalami tambahan huruf, sehingga dikategorikan diindikatorkan ke dalam sebuah pembagian fi'il besar, yaitu pembagian 2 fi'il, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Untuk selanjutnya di video yang akan datang, insya Allah akan kami sampaikan secara detail apa itu fi'il mu'tal dan ada berapa pembagiannya dan seperti apa contohnya. Ini saja dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Untuk fi ri'ayadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.